wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Herz Arif dari Forum News Network. Parpol pendukung pemerintah mulai menghembuskan spekulasi. Kemungkinan Presiden Jokowi itu akan segera melakukan reshuffle kabinet. Ancer-ancernya disebutkan itu tanggal 12 April 2023. Saya tadi cek nih, rupanya kebetulan pas tanggal 12 April adalah hari Rabu Pon menurut penanggalan Jawa. Jadi ini adalah hari yang tepat yang biasa dilakukan oleh Pak Jokowi untuk mengambil beberapa keputusan penting termasuk juga melakukan reshuffle kabinet. Jadi kalau parpol pendukung pemerintah mulai berspekulasi tanggal 12 April akan ada reshuffle, cocoklah, masuk akal. Reshuffle kabinet memang sudah menjadi keharusan menyusul mundurnya Menteri Pemuda Olahraga Zainuddin Amali yang memilih menjadi Wakil Ketua Umum PSSI. Ini juga termasuk Zainuddin Amali ini melakukan langkah yang anomali karena dia dari seorang menteri kemudian mundur hanya memilih untuk menjadi hanya Wakil Ketua Umum PSSI. Kalau Ketua Umum PSSI mungkin bisa masih masuk akal. Tapi ini dia hanya menjadi wakil ketua umum PSSI dan memilih meninggalkan kursi Menpora. Karena itu ya memang Zainuddin Amali harus segera diganti. Saat ini kan Menpora itu ad interim dirangkap oleh Pak Muhadjir. Ya, Pak Muhadjir Effendi ini, Pak Muhadjir ini adalah sekarang ini menjadi Menko ya. Menko PMK. Saya selalu kesulitan menyebut nama Menko-nya ini. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku sudah menyiapkan sejumlah nama pengganti karena Zainuddin Amali ini adalah kader Golkar. Jadi pos Menpora ini jatah Golkar. Ada pria dan wanita yang telah disiapkan, namun Airlangga memberi kepastian bahwa yang dia pilih adalah tokoh-tokoh muda. Gara-gara ini katanya ada sejumlah tokoh senior yang marah pada dia. Jadi tinggal siapa yang akan dipilih Pak Jokowi. Namun kalau sekarang ini publik menaruh perhatian yang serius soal reshuffle kabinet bukan bukan soal siapa yang akan menjadi Menpora pengganti. Kalau ini nggak terlalu penting lah ya, pos ini ada atau tidak, mau tetap ad interim oleh Pak Muhadjir juga nggak ada masalah ya. Namun publik itu sekarang lebih fokus pada silang sengkarut dana tidak pidana pencucian uang 349 triliun di Kementerian Keuangan. Ini sengkarutnya ini antara Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Siapa di antara keduanya yang akan diganti? Siapa yang akan terpental ya? Spekulasi kemungkinan salah satu dari kedua menteri itu Sri Mulyani atau Mahfud MD itu wah ini memang sekarang sedang jadi spekulasi yang sangat ramai kalau Anda cermati di grup-grup percakapan maupun di kalangan para pengamat politik ya. Dan ini menjadi soal reshuffle ini kan menjadi kian santer menyusul pernyataan anggota DPR dari Komisi 3 Johan Budi Sabto Prabowo. Dalam rapat kerja dengan Mahfud MD Rabu malam 29 Maret 2023, Johan Budi yang pernah jadi juru bicaranya Pak Jokowi itu secara halus memperingatkan kemungkinan Pak Mahfud MD itu bakal terkena reshuffle karena membuat kegaduhan. Saya pernah di Pak Jokowi, Pak. Saya pernah jadi juru bicara Pak Jokowi. Pak Jokowi itu paling nggak suka sama menteri yang berdebat di luar, Pak. Langsung di reshuffle sama dia. Tentu saya berdoa dan saya mengagumi Pak Mahfud. Pak Mahfud tidak di reshuffle gara-gara ini. Nah, ini benarkah Mahfud MD yang bakal di reshuffle karena telah membuat kegaduhan? Mari kita buat kalkulasinya. Kalau kita mencermati peta di DPR, dan ini berarti peta di partai politik pendukung pemerintahan Jokowi, posisi Pak Mahfud MD ini memang kelihatannya lebih lemah. Saya bisa menyimpulkan itu pesannya bahwa kuat itu ini dari rapat kerja, baik yang dilaksanakan oleh Komisi 11 dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, maupun kalau kita bandingkan dengan rapat kerja di Komisi 3 dengan Pak Mahfud MD. Sri Mulyani di Komisi 11 itu lebih banyak mendapat dukungan ya. Bahkan bukan hanya dari partai pendukung pemerintah tapi juga partai oposisi. Dalam hal ini Demokrat. Sementara PKS itu kalau kita cermati sekarang ini kerja kelihatannya mencoba main aman. Demikian juga halnya dengan Nasdem ya. Sampai sekarang yang masih mengklaim Pak menjadi pendukung Pak Jokowi itu juga terkesan main aman juga. Sikap para anggota DPR ini meminjam pernyataan Ketua Komisi 3 Bambang Pacul, ya ini tidak pasti dia akan menyimpang jauh dari kebijakan Ketua Umum.
nggak berani para anggota DPR ini mengambil sikap seperti itu, sikap yang keras terhadap Pak Mahfud kalau tidak ada blessing dari ketua umumnya. Artinya kalau para anggota DPR di Komisi 3 itu menekan Mahfud MD, bahkan ada yang menekannya dengan keras, bahkan mengancam akan mempidanakannya, maka ini sikap mereka ini pasti didukung atau setidaknya sekarang ini dibiarkan oleh sang ketua umum. Jika tidak, pasti mereka tidak akan berani sekencang itu. Sikap partai-partai pendukung pemerintah ini, khususnya PDIP, pasti ini akan sangat mempengaruhi keputusan Pak Jokowi dalam mengambil langkah untuk melakukan reshuffle atau tidak. Tapi sementara ini kita bisa simpulkan kalau melihat dukungan dari partai politik, posisi Pak Mahfud MD itu sangat rawan di reshuffle. Pak Mahfud MD itu dulu pernah menjadi anggota parpol dari PKB. Saya tidak tahu apakah sekarang ini masih di PKB atau tidak, karena kalau kita lihat kan Pak Mahfud ini lebih pada PKB garisnya Gus Dur ya. Jadi ya relatif dukungan Pak Mahfud MD di parlemen itu tidak cukup kuat. Dan selain itu, kenapa saya juga yakin bahwa Pak Mahfud memang tidak terlalu kuat, itu langkahnya membongkar mega skandal tindak pidana pencucian uang 349 triliun ini kan mengguncang estabilisme yang selama ini telah berlangsung dengan lama dan nyaman ya. Jadi bukan tidak mungkin dibalik sikap keras para anggota Komisi 3 itu karena ada kekhawatiran bakal terseret kasus itu bila Mahfud tidak dihalang-halangi untuk terus buka-bukaan. Dalam bahasa para anggota DPR kan mereka ini kan sama-sama ngertilah kotornya mereka, sama-sama ngertilah apa yang mereka mainkan. Jadi jangan seperti itulah. Itu bukan hanya satu anggota DPR yang menyampaikan itu. Bahkan hal itu juga disampaikan oleh Johan Budi ini yang notabene dia ini adalah mantan juru bicara KPK. Nah ini resistensi terhadap Mahfud itu saya kira ini apa ya makin keras ketika Mahfud MD akhirnya kembali menyuarakan pentingnya undang-undang perampasan aset koruptor dan pembatasan uang viral itu segera disahkan oleh DPR. Soal ini soal uang viral terutama ya seperti diakui oleh politisi PDIP Bambang Pacul itu bakal merugikan para anggota DPR dan menghalangi mereka untuk terpilih kembali ya, jadi harus ditolak. Presiden pernah nanya sama saya, pembatasan uang kartal sama ini RUU ini yang mana ya Pak Presiden? Kalau pembatasan uang kartal pasti DPR nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet? E-walletnya cuma 20 juta lagi, nggak bisa Pak. Nanti mereka nggak jadi lagi. Oh iya. Loh, saya terang-terangan ini, gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa. Teori saya. Jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah berani Pak? Sama toh? Ayo, itu kira-kira Pak Mahfud. Jadi Pak Mahfud MD ini, kalau kita lihat apa yang terjadi di DPR, dia sudah menjadi semacam politician enemy ya, musuh para politisi. Sangat masuk akal bila kemudian parpol akan mendesak Pak Jokowi untuk menyingkirkan Pak Mahfud MD. Namun tentu tidak mudah bagi Pak Jokowi untuk melakukan reshuffle kabinet dengan menyingkirkan Pak Mahfud MD kendati dia didesak oleh partai-partai politik. Pak Jokowi jelas harus mempertimbangkan arus besar dukungan publik kepada Pak Mahfud MD. Isu bersih-bersih Kementerian Keuangan dan juga pemiskinan koruptor ini sudah menjadi isu bersama. Ini semacam isu, bisa disebut sebagai isu bipartisan di publik ya, baik dari pendukung Jokowi maupun oposisi. Jadi ini bukan monopoli oposisi ya. Ini betul-betul jadi common issue di publik. Lagi pula jika Pak Jokowi itu bisa mengelolanya dengan baik, isu yang digulirkan oleh Pak Mahfud MD ini bisa dimanfaatkan untuk menaikkan citra Jokowi dalam pemberantasan korupsi. Nah sekarang bagaimana kalkulasinya dengan Ibu Sri Mulyani? Posisi Ibu Sri Mulyani ini berkebalikan dengan Pak Mahfud MD. Sri Mulyani jelas didukung oleh para politisi dan ketika di Komisi 11 menyampaikan paparan datanya itu, para anggota DPR itu sangat mengapresiasi dan menyatakan kepercayaan yang sangat tinggi kepada Sri Mulyani. Beberapa anggota Komisi 11 bahkan ada yang tetap menyanjung Sri Mulyani itu sebagai menteri terbaik di dunia, menteri keuangan maksud saya yang terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia.
Anggota Komisi 3 dari PDIP, Arteria Dahlan, bahkan secara lantang di depan Mahfud MD menyatakan dia lebih percaya data yang disampaikan oleh Sri Mulyani dibandingkan data yang disodorkan oleh Mahfud MD dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, dengan alasan, kata dia, rekam jejaknya. Namun bila kita cermati di publik, maka kepercayaan terhadap Sri Mulyani dan Kementerian Keuangan itu benar-benar remuk redam. Citra Sri Mulyani yang selama ini sangat tinggi, ya, berada level yang sangat tinggi itu betul-betul jeblok. Dan ini tambah hancur, tambah jeblok ketika Pak Mahfud MD kemudian membongkar fakta bahwa data yang disampaikan oleh Sri Mulyani itu salah. Mahfud secara halus menyatakan Sri Mulyani mungkin tidak menipu, namun dia mendapat masukan data yang salah dari anak buahnya. Tapi Pak Mahfud waktu itu kan menambahkan dia tidak tahu siapa yang berbohong. Data yang dibongkar oleh Mahfud MD ini benar-benar menohok dengan telak kredibilitas Sri Mulyani yang selama ini banyak disuarakan oleh para pendukungnya. Sri Mulyani bahkan tidak berani menjawab sendiri soal adanya perbedaan data yang dia miliki dengan Mahfud MD, dan dia kemudian menyerahkan ini kepada wakil wartawan untuk menanyakan kepada wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Celakanya ini wakil Menteri Keuangan dalam keterangannya kepada wartawan, dalam press briefingnya kemarin kepada wartawan, dia menyatakan tidak ada data yang berbeda, hanya saja cara mengklasifikasikannya saja yang berbeda. Tapi bila di-setel sedikit datanya, kata dia, itu akan sama. Ini kan artinya bahwa Menkeu itu secara tidak langsung mengakui bahwa data Pak Mahfud yang benar, dan data yang dipaparkan oleh Sri Mulyani itu sudah diotak-atik, sudah di-engineering. Ini untuk kepentingan melindungi Sri Mulyani dan Departemen Keuangan. Dengan realitas politik di partai politik dan publik, sekarang ini tinggal tergantung Pak Jokowi. Bagaimana dia melakukan kalkulasi politiknya? Ini ada risiko-risiko politik yang harus dia timbang dengan matang dan dengan cermat. Namun bila melihat penolakan parpol-parpol terhadap rencana penundaan pemilu dan juga tentu saja perpanjangan masa jabatan, sesungguhnya buat Pak Jokowi sudah tidak ada lagi kepentingan dengan parpol-parpol pendukungnya. Nggak ada gunanya, toh dia kalau sekarang misalnya mengambil hati dengan menyingkirkan Mahfud MD dan tetap mempertahankan Sri Mulyani. Toh masa jabatan Pak Jokowi ini sudah akan segera berakhir. Nggak mungkin lah gara-gara menuruti kemauan parpol kemudian Pak Jokowi, parpol-parpol itu berubah pikiran mendukung perpanjangan masa jabatan dan menunda pemilu gitu. Jadi ya Pak Jokowi memang harus sadar bahwa dia masa jabatannya akan berakhir secara normal gitu ya pada tahun 2024. Justru menurut saya bagi Pak Jokowi sekarang yang sangat penting, setidaknya dia punya legacy yang bisa dia banggakan di saat akhir kekuasaannya ini. Dia bersama Pak Mahfud MD bisa melakukan bersih-bersih korupsi. Sebuah penyakit akut yang sudah berurat-berakat di Indonesia, dan ini nggak pernah bisa diselesaikan juga oleh para pendahulunya. Kalau ini yang dipilih oleh Pak Jokowi dan dia berhasil melakukannya dan dia serius dulu deh, nah dia serius secara serius soal hasil nanti belakangan gitu, saya kira masih cukup waktu yang tersisa ya, selama 1,5 tahun dia setidaknya membangun fondasi pemerintahan Indonesia yang bersih dari korupsi. Maka saya yakin publik itu akan melupakan kegagalan Pak Jokowi di berbagai sektor, termasuk soal infrastruktur mangkrak dan kemungkinan batalnya pembangunan ibu kota negara baru. Jokowi ini baru bisa disebut mewariskan sesuatu yang sangat besar, yang tadi tidak pernah berhasil, yang saya sebut tidak pernah berhasil dilakukan oleh pendahulunya, menciptakan Indonesia yang bersih dari praktek korupsi. Nah, dari sini bisa dukung Pak Jokowi nanti mengklaim presiden yang lain ngapain aja gitu ya. Kok harus nunggu Pak Jokowi membersihkan korupsi. Ini benar-benar akan bisa menjadi legacy super besar yang bisa diwariskan Pak Jokowi kepada Indonesia. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.